Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan tentang penolakan dana bantuan langsung tunai. Dan saya bernama Tri Mulyasari dan sebelah saya Rio Rianto. sebelah Saya Usman Abi Bahtiar. Saya Niko Firmansyah. Saya Muhammad Haikal. Simak video kami selanjutnya. Dadah. Isunya adalah pada saat krisis pandemi yang melanda bangsa selama kurang lebih 11 bulan ini, wabah virus corona yang menyebar luas di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang sangat terasa bagi masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut, untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak dicanangkan program bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari pemerintah pusat. Namun, sejumlah kepala desa mengaku keberatan dan menolak menyalurkan bantuan tersebut. Pasalnya, anggaran yang tersedia di dana desa tidak mencukupi untuk dibagikan secara merata ke masyarakat. Namun sejumlah kepala desa mengaku keberatan dan menolak menyalurkan bantuan tersebut. Pasalnya, anggaran yang tersedia di dana desa tidak mencukupi untuk dibagikan secara merata ke masyarakatnya. Dikhawatirkan hal ini justru akan memicu konflik horizontal di antara masyarakat. Bahkan imbasnya pun bakal menyasar petugas mulai dari pemerintah desa, RT dan RW setempat. Dikeluarkannya kebijakan tersebut, tentunya akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Baik teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang apa pencetusnya, apa yang menjadi masalah di lapangan, dan identifikasi apa saja yang menjadi sumber masalahnya. Yang pertama, pencetus masalahnya adalah kebijakan kepala desa. Yang kedua, sumber masalahnya adalah jika kepala desa setempat menerima dana bantuan dan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang, maka akan ada sebagian warga tidak mendapatkan bantuan dan akan menyebabkan konflik di antara warga. Karena itu, untuk mencegah konflik, desa memilih untuk menolak dana bantuan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan strategisnya. Kondisi lingkungan yang strategis untuk penyaluran program bantuan langsung tunai atau BLT adalah kondisi lingkungan masyarakat yang benar-benar terkena dampak krisis ekonomi akibat wabah virus corona. Seperti kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK, masyarakat yang gulung tikar karena penurunan omset atau pemasukan akibat mengikuti kebijakan pemerintah untuk membatasi jam buka dan menutup sementara usahanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak atas adanya konflik, apa dampak positif dan negatifnya, pihak-pihak mana saja yang terkena dampak. Oke. Jika terdapat konflik di antara masyarakat, maka ketentraman masyarakat yang pertama akan hilang dan masyarakat akan merasa tidak nyaman. Dan jika konflik yang ditimbulkan adalah konflik serius, maka akan dapat merusak properti-properti yang dimiliki oleh pemerintah dan akan mengakibatkan kerusuhan yang terjadi antar warga. Dampak positifnya, kepala desa menolak BLT untuk mencegah terjadinya konflik yang terjadi antar warga jika pembagian dana tersebut tidak merata atau dana yang diberikan kurang, dan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah agar hal serupa tidak terjadi. Dampak negatifnya, warga yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19 tidak mendapat dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan banyak keluarga yang kelaparan karena kehilangan mata pencarian disebabkan oleh lockdown. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan poin keempat, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan anggaran yang diberikan agar dapat dibagikan secara merata untuk warga-warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan ekonomi yang terdampak pandemi. Kemudian selanjutnya, seharusnya kepala desa dapat membagikan secara menyeluruh berapapun dana yang dibagikan oleh pemerintah untuk warga yang sangat membutuhkan diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian pemerintah harus dapat menjaga lebih ketat dana bantuan karena rawan terjadinya korupsi, dan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sama dengan yang diterima oleh masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima atau poin terakhir, yaitu apa peranan masing-masing institusi yang terlibat langsung.
Peranan institusi yang terlibat langsung yang pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia dana bantuan kepada masyarakat di setiap daerah. Yang kedua ada kepala desa sebagai pemerintah, sebagai penerima dan penyalur dana yang dibagikan pemerintah kepada masyarakatnya. Yang ketiga ada RT dan RW sebagai koordinasi dan juga penyalur dana dari kepala desa untuk masyarakatnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menunggu.